Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Hari ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan faktor eksternal saya untuk bisnis saya. Kita mulai dari pestle analisisnya. Untuk faktor politik, sejauh ini e-commerce itu berkembang baik banget di Indonesia dan juga pemerintah sangat mendukung. Kita lihat dari 2016 tercatat nilai transaksinya udah sampai 14,5 miliar dolar dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan berikutnya kita ada faktor ekonomi. Dapat dibilang saat ini sedang cukup sulit karena pandemi. GDP kita turun 5% pada 2020, namun e-commerce terus bertahan karena sistemnya online, jadi banyak orang yang dari offline berpindah untuk berbelanja secara online. Selanjutnya kita ada faktor sosial. Tren masa kini itu serba instan, jadi e-commerce itu sangat sangat diapresiasi oleh masyarakat karena orang-orang suka berbelanja secara instan dari rumah tanpa perlu keluar rumah lagi. Kemudian kita ada faktor teknologi. Untuk faktornya teknologinya itu e-commerce sangat berkembang dari pertama keluar karena dapat diakses dengan mudah, dapat di-download dari mana saja, kapan saja selama ada internet yang berjalan, dan juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk faktor hukum yang berlaku saat ini itu sangat membantu e-commerce karena pemerintah sangat mengapresiasi teknologi yang berkembang, namun kedepannya mungkin packaging plastik harus dikurangi. Untuk faktor lingkungan, keadaan lingkungannya saat ini dapat dibilang cukup baik, namun untuk Jakarta dapat cukup sulit apabila kita tidak dapat menangani banjir. Kita ada rivalry among existing kompetitor. Persaingan di e-commerce itu cukup ketat karena setiap waktu selalu ada seller-seller baru yang masuk, terutama saat pandemi ini banyak orang yang mencoba membuka bisnis di e-commerce. Kita ada bagian power of buyers. Di karena persaingan yang ketat, orang-orang itu kebanyakan mencari foto produk yang terbaik dengan harga yang termurah juga. Namun di saat yang sama harga tidak menentukan karena ditentukan oleh tokonya dapat dipercaya atau tidak. Toko yang dipercaya itu biasanya memiliki ulasan yang banyak karena sudah banyak orang beli. Untuk bargaining power of supplier itu biasanya dibagi jadi dua, yaitu supplier yang menjual produk jadi dan supplier menjual produk mentahnya, bahan mentah maksudnya. Threat of new entrants, pendatang baru di e-commerce itu tentu dapat bersaing, namun harus dapat menghasilkan produk yang baik karena persaingannya sudah ketat banget dan juga harga yang dijual itu sudah sangat bersaing. Jadi produknya biasanya harus original. Third of duty itu product of service. Biasanya konsumen itu cukup cepat beralih apabila mereka udah beli satu produk, mereka biasanya nggak akan beli produk yang sama, terutama di fashion. Jadi mereka bakal ganti ke produk yang lain. Kita ada value chain analysis. Berikut merupakan produk dari bisnis luar collection. Beberapa produknya itu saya bikin sendiri dan ada juga yang ambil dari supplier. Untuk produknya kami simpan di rumah, masih di rumah. Untuk operation sebagian besar masih saya jalankan sendiri, tapi kita ada pegawai untuk packing dan kurir untuk mengirim barang. Untuk logistiknya kami menggunakan dari Lazada dan Shopee. Untuk pengiriman yang disediakan sejauh ini masih Lex, Ninja, Express, Gojek, GoSend, Cepat, JMT, dan JNE. Untuk marketing dan sales, untuk marketingnya kita biasanya kasih kupon minimal belanja apabila mereka belanja pada angka tertentu, mereka dapat potongan dan juga gratis ongkir. Dan kita juga ada pakai keyword untuk menaikkan konversi. Kita ada service juga. Servisnya itu kita pakai tutur kata yang baik apabila konsumen bertanya, dan kita juga konfirmasi pesanan. Untuk purchasing-nya, dengan bantuan koneksi dari orang tua, saya bisa membeli bahan dengan lebih murah dan cepat, dan juga saya punya kenalan supplier dan vendor yang cukup banyak. Human resource manajemennya memberikan pelajaran yang tegas dan cukup baik, namun tidak menuntut, jadi karyawan dapat betah. Untuk teknologi development-nya saat ini saya menggunakan smartphone dan komputer. Untuk software-nya masih Lazada dan Shopee. Untuk infrastrukturnya, ke depannya saya ingin mencari tim yang lebih baik lagi, yaitu admin yang dapat membantu saya mengurus software-nya e-commerce secara langsung. Ini hire analisisnya. Untuk rekrutmennya, rekrut merupakan persyaratannya. Ini kita ada mas analisis untuk marketing, operation, sales, dan teknologi. Ini untuk situation analysis marketingnya. Berikut adalah situation analysis untuk operation.
situational analysis untuk sales. Untuk offline sales kemungkinan kami tidak akan fokus lagi karena kami ingin fokus di e-commerce saja. Dan juga karena dikarenakan oleh pandemi. Ini untuk situational analysis teknologi. Kami ingin lebih banyak lagi fokus ke pengujian produk dan juga testing kualitas produk kami di market. Ini untuk human resource. Berikut melakukan SWOT-nya, kita ada SO strateginya, kami masih banyak kekurangan, tapi kelebihannya sudah cukup baik, namun kami akan harus fokus lebih lagi untuk inovasi produk. Kita harus perkuat branding, pembentukan tim kerja itu sangat dibutuhkan saat ini, dan juga tingkat efisiensi kerja. Ini diamond strateginya. Untuk staging kami fokus pada COD, arena tingkat nasional, generasi muda, usia 15-35 di e-commerce. Untuk ekonomi logiknya tidak ada toko fisik untuk diurus. Jadi kami fokus pada online. Untuk vehicle-nya kita pakai online e-commerce, jadi lebih mudah. Untuk differentiation-nya kita produknya original dan quality control-nya cukup. Berikut merupakan Blue Ocean strateginya, kami ingin eliminasi barang BS, reduksi cost, price efisiensi kerja, dan juga create produk yang lebih baik lagi. Ini tentang innovation-nya, inovasinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Teknik pastelnya, ini output 1, output 2, output 3, yang ini output 4. Nah, kemudian output tadi kita fokuskan di sini yaitu untuk high uncertainty dan high impact-nya itu pertumbuhan tren, kita ada high impact-nya di ekonomi akan pulih, dan juga untuk high impact low uncertainty-nya ada drone, dan juga low impact low uncertainty-nya kemudahan dalam berbelanja. Ini ada extreme outcome-nya apabila ekonomi pulih singkat dan ekonomi pulih secara lambat. Extreme outcome 2 untuk konsumen e-commerce meningkat, konsumen e-commerce stabil. Berikut skenario framing, skenario scooping, dan yang terakhir kita ada skenario-nya. Di sini skenario kami susun dari data yang tadi barusan dijelaskan. Apabila terjadi pemilihan presiden, kemungkinan besar ada ibu kota baru dan peraturan baru. Yang kedua itu pastinya COVID-19, apabila vaksin distribusi cepat, ekonomi akan pulih dengan lebih cepat tentunya. Investment luar akan kembali masuk, yang artinya juga peluang bisnis baru. Energi alternatif sangat dikembangkan saat ini, yang pada akhirnya juga akan memicu pengembangan teknologi dan juga produksi lebih efisien apabila teknologi maju ke Indonesia. Vaksin distribusinya lambat, ekonomi akan depression, daya beli tambah turun lagi, namun bisa pertama itu adalah peluang bisnis baru karena dengan memberikan produk yang demanding seperti masker akan sangat bagus untuk bisnis ke depan. Sekian, terima kasih.